Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-23, Jogan Otsutsuki. Boruto, Sarada, dan Mitsuki berhasil melarikan diri dari istana Otsutsuki dan sekarang berada di suatu tempat yang belum mereka kenal. Boruto berbagi apa yang dia dapatkan saat di istana Otsutsuki, khususnya mengenai penemuan yang mengejutkan. Ia mengungkapkan keanehan terkait pohon Shinju pertama yang merupakan anomali. Boruto menyatakan, sulit dipercaya jika pohon Shinju pertama hanya bibit yang terbawa oleh meteor. Bibir Shinju ini pasti merupakan jubi yang seharusnya ditanam dan dibiarkan tumbuh besar oleh para Otsutsuki sebelum mereka memanennya. Sarada merespon, jadi, Boruto, maksudmu ada Otsutsuki yang datang ke dunia ini sebelum Kaguya? Boruto mengangguk, betul Sarada, ada Otsutsuki selain Kaguya yang pertama kali datang ke dunia ini. Mitsuki juga ikut berbicara, apakah yang kamu maksud itu adalah Shibai? Boruto menjawab, aku belum yakin apakah itu Shibai atau bukan, tetapi Sasuke Sensei memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hal ini. Dengan misteri yang semakin menggumpal, mereka bersama-sama berusaha mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik sejarah Otsutsuki dalam dunia shinobi yang belum terungkap. Boruto memberikan informasi yang dia terima dari Sasuke tentang penemuan menarik di dimensi Jigen. Dia menjelaskan, Sasuke Sensei menemukan 3 pilar Otsutsuki saat melakukan pengecekan dimensi keberadaan Jigen sebagai wadah Ishiki. Setiap pilar tersebut menampilkan lambang Otsutsuki yang berpasangan dan pernah datang ke dunia ini. Saat seseorang berada di atas logo Otsutsuki tersebut, hologram dari Otsutsuki yang berpasangan muncul, termasuk Kaguya dan Ishiki, serta Momoshiki dan Kinshiki. Namun, Sasuke Sensei mencatat sesuatu yang aneh. Salah satu pilar memiliki lambang yang dicoret-coret, menyisakan hanya satu lambang yang masih utuh. Sasuke Sensei ingin melihat hologram Otsutsuki yang terkait dengan lambang itu, namun Jigen kembali sebelum dia bisa melakukannya. Sarada kemudian menyuarakan kemungkinan bahwa lambang yang rusak bisa menjadi milik Urashiki, yang juga pernah datang ke dunia ini. Boruto menjawab, mungkin itu Urashiki dan pasangannya, tapi aku belum bisa memastikannya. Mitsuki menambahkan, tampaknya logo tersebut sengaja dihancurkan untuk menghilangkan jejak-jejaknya. Boruto menyimpulkan, Mitsuki, aku juga berpikir demikian, sepertinya sengaja dihancurkan untuk merusak atau menyembunyikan informasi yang penting. Mereka kini memiliki misteri baru yang perlu dipecahkan seputar tindakan Otsutsuki dan pasangan mereka di dunia ini. Mitsuki dengan tegas menyatakan, Boruto, kita harus mencari tahu sendiri di dimensi tersebut. Boruto merespons, itu mungkin benar, tetapi saat ini itu mustahil. Ada dimensi di mana tubuh Jubi berada sebelum menghilang, dan aku yakin tempat tersebut dijaga ketat oleh banyak Sumeaka. Sarada bertanya, jadi, apa rencana selanjutnya? Boruto memberikan jawabannya, untuk saat ini, kita perlu mengumpulkan jejak-jejak lain dari Shibai. Mungkin informasi tersebut akan berguna dan membantu kita dalam mengungkap lebih banyak misteri yang ada. Dengan itu, mereka merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk menyelidiki dan memahami lebih lanjut ancaman Otsutsuki yang masih belum terungkap sepenuhnya. Saat ini, Boruto, Sarada, dan Mitsuki tengah berusaha mencari sisa-sisa tubuh Shibai. Boruto memiliki rencana untuk memanfaatkan kekuatan yang terdapat dalam sisa-sisa tubuh Shibai guna menghadapi para Shinju yang telah berevolusi. Selain itu, ia berencana untuk menghancurkan tubuh asli Jubi, sehingga Sumeaka yang merupakan ancaman bisa lenyap, dan orang-orang yang terperangkap di bawah pengaruh pohon Shinju dapat pulih seperti semula. Boruto yakin bahwa kekuatan yang dimiliki Shibai adalah kunci untuk mengatasi kekacauan yang melanda dunia shinobi ini. Sejak zaman dahulu, Shibai telah berhasil mencapai keilahian setelah menghidupkan dirinya berkali-kali menggunakan karma dan mengalami beberapa siklus evolusi. Ia menjadi satu-satunya God of Otsutsuki yang masih ada sampai saat ini, memiliki kekuatan yang tak tertandingi.
Dengan meninggalkan tubuh fisiknya dan naik ke dimensi yang lebih tinggi, Shibai menjadi sosok yang sangat kuat. Boruto yakin bahwa memanfaatkan kekuatan Shibai adalah langkah kunci untuk mengatasi kekacauan yang tengah mengancam dunia shinobi. Di dimensi tempat para Shinju berada, Hidari dan Matsuri telah kembali dan dengan cepat melaporkan insiden yang mereka alami kepada Jura. Jura menerima laporan tersebut dengan pemahaman, mengingat bahwa dia sendiri pernah berhadapan dengan Boruto. Dengan rasa hormat, Jura menyatakan, "Boruto, dia adalah shinobi terkuat saat ini, jadi kalian perlu berhati-hati." Jura juga menjelaskan kembali rencananya untuk mengunjungi Konoha, dengan tujuan untuk memancing Kawaki kembali dan mengetahui keberadaan Naruto. Menurutnya, absennya Boruto saat ini menjadi kunci penting dalam misi pencariannya, karena menghadapi Boruto dianggap sebagai hal yang merepotkan. Boruto kini menjadi satu-satunya Otsutsuki murni yang tersisa setelah momen kritis ketika tubuhnya hampir terbunuh oleh tusukan Kawaki. Saat Boruto hampir mati, Momoshiki muncul dalam kesadarannya, menjelaskan bahwa jiwanya akan lenyap jika wadahnya dihancurkan. Oleh karena itu, Momoshiki menyelamatkan Boruto dengan menimpa sisa 18% data yang terkompresi dalam karma dengan data Boruto. Tindakan ini memungkinkan kebangkitan Boruto, namun dengan konsekuensi mengancam keberadaan Momoshiki. Bagi Boruto, situasi ini dianggap sebagai kemenangan, namun Momoshiki memberi pemahaman bahwa, walaupun demikian, Boruto sekarang sepenuhnya menjadi Otsutsuki yang dapat dikorbankan oleh Code untuk Jubi. Boruto pun menanyakan apakah ini yang dimaksudkan Momoshiki ketika pertama kali muncul dalam kesadarannya, dan Momoshiki menjelaskan bahwa hal ini tidak berhubungan, meskipun peringatannya yang pertama akan segera terjadi. Kembali ke lokasi di mana Boruto berada, dalam sebuah momen yang sangat mendadak, waktu seakan-akan berhenti, menandakan munculnya Momoshiki dalam kesadaran Boruto. Momoshiki memberi peringatan, "Berhati-hatilah, Boruto. Ramalan mata birumu yang akan merenggut segalanya darimu belumlah berakhir, ini hanyalah permulaannya saja." Boruto yang terkejut bertanya, "Apa maksud semua ini? Aku tidak mengerti." Momoshiki datang untuk memberikan peringatan serius, sambil mengingatkan bahwa mata suci Boruto akan segera bangkit secara sempurna. Dengan tegas, Momoshiki menyatakan, "Mata suci itu akan segera bangkit, bersiaplah." Munculnya Momoshiki membawa pertanda-pertanda yang lebih dalam terkait ramalan dan nasib Boruto yang semakin kompleks. Boruto kemudian memegang mata kanannya, merasakan kehadiran sesuatu yang aneh, seakan memberikan firasat mengenai sesuatu di masa depan. Perasaan kuatnya menyiratkan bahwa ada kejadian buruk yang akan segera terjadi, namun asal-muasal perasaan ini tidak jelas. Pertanyaan muncul dalam benaknya, apakah kebangkitan sempurna dari mata birunya, yang dikenal sebagai Jogan, dojutsu unik yang hanya dikenal oleh klan Otsutsuki, akan membawa dampak yang baik atau buruk? Toneri telah menyebutkan mata biru ini sebagai Jogan dan menjelaskan bahwa kekuatannya berasal dari klan Otsutsuki, yang mengklaim bahwa itu merupakan kekuatan yang merepotkan dan kuat yang diturunkan secara kuat dari klan mereka. Saat pertama kali digunakan selama masa di akademi, Boruto nampaknya tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkannya secara sengaja. Sebaliknya, mata tersebut akan aktif secara tidak disengaja ketika Boruto memusatkan perhatiannya pada seseorang atau objek tertentu. Namun, saat menjadi dewasa, terutama dalam adegan saat menghadapi Kawaki, Boruto menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan Jogan dan mengaktifkannya sesuai keinginannya. Dalam situasi ini, kemampuannya untuk menguasai penggunaan mata tersebut menunjukkan perkembangan dan penguasaan yang signifikan atas dojutsu unik klan Otsutsuki yang dimilikinya. Sebelum berhasil mengendalikan dojutsu ini, mata ini akan secara otomatis aktif ketika ada target berbahaya atau tersembunyi. Kemampuannya mencakup merasakan aliran cakra, memungkinkan Boruto melihat perubahan yang terlihat dalam cakra seseorang dan melacak target melalui cakra mereka. Mata ini dapat dengan jelas memperhatikan sistem saluran cakra dan bahkan tenketsu, yang dikenal sebagai titik cakra. Lebih lanjut, mata ini memiliki kemampuan untuk melihat melalui penghalang tak terlihat yang menghubungkan antar dimensi, serta dapat meramalkan di mana Yomotsu Hirasaka akan digunakan. Uniknya, berbeda dengan dojutsu lainnya, pemiliknya tetap memiliki penglihatan dan akses penuh terhadap kekuatannya bahkan jika mata tersebut mengalami kerusakan alami, seperti yang dialami oleh Boruto dengan mata kanannya yang terluka akibat serangan Kawaki. Misteri seputar misi Boruto semakin rumit dengan kehadiran Momoshiki dalam kesadarannya, memberikan peringatan tentang kebangkitan sempurna mata biru tersebut. Boruto merasakan ketidaknyamanan dalam perasaannya, terlebih lagi dengan rencana Jura untuk kembali menyerang Konoha yang sebentar lagi akan terjadi.
Pertanyaan pun muncul, apakah situasi ini akan berakhir baik bagi dunia shinobi, ataukah malah akan mendatangkan keburukan yang segera terjadi? Tantangan besar pun menghadang, dan jawaban atas pertanyaan ini menjadi kunci dalam mengurai kompleksitas perkembangan cerita yang sedang dihadapi oleh Boruto dan dunia shinobi. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-23, Jogan Otsutsuki. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.